Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa radiyallahu an alihi wa ashabihi alladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nura alladzi unzila ma'ah, ulaika humul muflihun. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha wa ati'uh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Wa qala Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Shadaqallah wa sadaqa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini hampir di seluruh dunia ini umat Islam merayakan Idul Fitri yang merupakan hari raya di dalam agama kita. Kita kumandangkan takbir sebagai bentuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat Allahu Akbar adalah Allah Maha Besar. Dalam segala aktivitas kita beragama, Allahu Akbar selalulah kita kumandangkan. Ketika azan dimulai, maka kalimat Allahu Akbar menjadi pembukanya. Begitu juga ketika kita melaksanakan ibadah salat, maka kita mulailah takbiratul ihram dengan kalimat Allahu Akbar. Begitu juga tatkala kita menyembelih hewan kurban, maka kita mulai dengan kalimat Bismillahi Allahu Akbar. Bahkan ketika kita berada di medan perang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalimat Allahu Akbar ini mampu menggetarkan lawan-lawan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah beserta para sahabatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini adalah hari kemenangan kita bagi umat Islam. Karena lebih kurang 1 bulan lamanya kita telah berjuang melawan hawa nafsu kita, berjuang dalam rangka untuk mendapatkan titel yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu titel takwa, titel yang tertinggi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan kita sudah selesai. Ada mereka yang baru-baru awal sudah gagal dalam berjuang, mereka tidak mampu meneruskan ibadah puasanya. Ada di antara mereka yang baru setengah perjalanan, mereka sudah kalah oleh hawa nafsunya. Dan alhamdulillah, kita yang hadir ini mampu mengalahkan hawa nafsu kita, menahan diri tidak makan, tidak minum, dan menahan segala sesuatu yang dilarang ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Maka pantaslah pada hari ini kita merayakan kemenangan tersebut. Selain ini adalah hari kemenangan, hari ini juga disebut dengan Idul Fitri, yaitu hari kembali kepada kesucian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita terlahirkan di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan yang namanya kesucian tersebut, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Kesucian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala haruslah kita jaga dengan sebaik-baiknya. Apa saja fitrah yang telah Allah berikan tatkala kita terlahir di dunia ini, dan mampukah kita menjaga fitrah itu sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya itu kelak akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Fitrah yang pertama yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala kita terlahirkan di dunia ini, yaitu adalah fitrah beragama. Fitrah beragama sudah dibawa kita sejak lahir ke dunia ini. Semua bayi-bayi yang dilahirkan di dunia ini, apakah mereka berasal dari ibu yang beragama Islam, apakah mereka berasal dari ibu yang beragama Nasrani, beragama Yahudi, beragama Majusi, semua bayi yang dilahirkan di dunia ini dalam keadaan suci bersih. Ketika kita berada di dalam rahim kita, dan ketika Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh kepada ibu-ibu yang sedang mengandung, maka bayi yang ada di dalam kandungan, termasuklah kita pada saat itu, telah diambil perjanjian oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam surah Al-A'raf ayat 172. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan, dan mereka, Allah mengambil kesaksian terhadap mereka seraya berfirman, alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan kamu? Qalu bala syahidna. Para ruh menjawab, benar kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Inilah kesaksian kita, bahwa kita telah menyaksikan bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Inilah yang namanya fitrah beragama yang harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Lantas siapa yang paling pertama bertanggung jawab untuk memelihara dan menjaga fitrah beragama ini? Tiada lain adalah orang tuanya. Ayah dan ibunya lah yang mempunyai tanggung jawab pertama untuk memelihara dan menjaga agar fitrah beragama ini tidak hilang di dalam diri seseorang. Oleh karena itulah Islam mensyariatkan tatkala seorang bayi yang baru terlahirkan,
maka disunahkanlah untuk mengazankan dan mengiqamahkannya. Tiada lain adalah dalam rangka memelihara fitrah beragama yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dalam perkembangannya, anak itu beranjaklah menjadi anak yang kecil, perintah untuk melaksanakan ibadah solat pada usia 7 tahun, suruh anak-anakmu solat. Kemudian yang berikutnya pada usia 10 tahun, jika mereka tidak mau mengerjakan solat, pukullah mereka, dalam rangka untuk memelihara dan menjaga fitrah beragama ini. Kemudian yang berikutnya, anak itu beranjaklah menjadi remaja dan dewasa. Kemudian di situ kita akan lihat milahnya, lingkungan yang membentuknya. Apabila anak-anak ini tumbuh dan besar di lingkungan yang mereka melaksanakan ibadah kepada Allah, maka fitrah beragama ini akan terjaga dengan sebaik-baiknya. Namun wahai saudaraku, jika anak-anak kita tumbuh dan besar di dalam lingkungan yang tidak mengenal Allah, orang tua yang tidak melaksanakan solat, teman-teman yang jauh dari Allah, lingkungan pekerjaan yang mereka melupakan Allah Subhanahu wa taala, maka fitrah yang beragama ini yang Allah berikan itu lambat laun akan tergerus dan hilang di dalam diri mereka. Ini menjadi catatan yang sangat serius, sehingga Rasulullah mengingatkan kepada kita, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih. Fa abawahu yuhawidanihi, maka orang tuanya lah yang akan menjadikan anak-anak itu menjadi seorang Yahudi, orang tuanya lah yang akan menjadikan anak itu menjadi seorang Nasrani, orang tuanya lah yang akan menjadikan anak itu seorang Majusi. Terlahir dalam keadaan Islam, tapi suatu saat anak itu bukan lagi memeluk agama Islam. Banyak kita lihat cerita dan catatan seorang artis murtad baru selesai melaksanakan umrah, murtad baru selesai melaksanakan tahajud dan lain sebagainya. Ada apa semuanya ini? Ternyata pemahaman mereka tentang agama sangat minim. Begitu gampang dan mudahnya meninggalkan agama hanya kena bisikan-bisikan, hanya kena pengaruh-pengaruh yang itu bisa saja berasal dari syaitan. Disinilah menjadi tugas dan fungsi kita agar fitrah beragama ini tidak hilang di dalam diri kita. Maka Ramadan datang 1 bulan lamanya mengingatkan kembali bahwa yang namanya fitrah beragama harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Ramadan 1 bulan lamanya telah mengembalikan kita kepada fitrah asal kita melalui ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Salat tarawih yang kita laksanakan di masjid dan tempat yang lain, 11 rakaat kita laksanakan, dikalikan 30 hari umpamanya 330 rakaat kita melaksanakan salat. Dan di dalam salat itu kembali kita mengulang apa yang telah menjadi janji kita kepada Allah. Kita ucapkan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oleh karena itu, Ramadan yang telah datang, yang telah meninggalkan kita, dan ketemu lagi 11 bulan yang akan datang, mudah-mudahan mempunyai efek dan dampak di dalam kehidupan kita. Kita mampu menjaga fitrah beragama ini dengan sebaik-baiknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, fitrah yang kita bawa sejak kita dilahirkan di dunia ini, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah fitrah sosial. Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan sikap sosial di dalam diri kita, sebagaimana Allah firmankan di dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, lita'arafu, tiada lain adalah untuk saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Lantas siapakah orang yang mempunyai jasa di dalam kehidupan kita untuk memelihara yang namanya fitrah sosial ini?
tiada lain adalah ibu kita. Kenapa ibu yang lebih berperan, yang menjaga fitrah kita? Karena waktu bayi 24 jam kita bersama ibu, sementara ayah mencari nafkah sebagai kewajibannya seorang kepala keluarga. Maka ibulah yang mengajarkan kepada kita bagaimana berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita. Mereka mengenalkan kita tentang tetangga, tentang orang tuanya, saudara-saudaranya, dan bayi telah diberikan insting untuk itu. Lihatlah wahai saudaraku, ketika bayi kita julurkan tangan kita ke arah bayi, maka bayi itu akan memanggil, akan memegangnya. Dia tidak peduli siapa yang menjulurkan tangan itu. Dia tidak mempedulikan apakah itu orang tua atau masih muda, apakah itu laki-laki ataukah perempuan, apakah mereka orang kaya atau orang miskin. Dia tetap mengambil tangan itu. Inilah yang merupakan sesuatu yang kita jaga dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai fitrah sosial yang sudah terbawa sejak lahir ini hilang begitu saja disebabkan karena keangkuhan dan kesombongan kita. Harta benda yang kita memiliki ternyata membuat orang melupakan yang namanya fitrah sosialnya. Jabatan, pangkat, kekuasaan menyebabkan seorang itu hilang yang namanya fitrah sosial di dalam dirinya, dan akhirnya dia menjadi orang-orang yang tidak memiliki empati sosial di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, orang yang paling berjasa ini di dalam kehidupan yaitu ibu kandung kita, yang mengajarkan kita kata-kata yang pertama, yang mengenalkan kita dengan lingkungan. Jangan dilupakan jasa mereka. Wahai para ibu, simpanlah kenangan itu, simpanlah memori itu ketika engkau membesarkan anak-anakmu dari sejak lahir sampai mereka dewasa. Simpan dengan sebaik-baiknya. Walaupun anak yang engkau telah besarkan itu telah menyakiti hatimu, telah membuat hatimu terluka, telah membuat hatimu kecewa disebabkan perilaku dan tingkah laku mereka, engkau telah membawa mereka kepada fitrah. Namun kadang lingkungan yang membuat anak-anakmu melupakan apa yang telah kamu lakukan pada masa-masa dahulu. Jangan lupakan kenangan dalam mendidik dan membesarkan anak-anak kita. Walaupun hati ini terluka kena ucapannya, walaupun hati ini terluka kena sikap dan tingkah lakunya, walaupun hati ini sangat sakit kena sikapnya yang mentelantarkan orang tuanya, yang tidak mengurus orang tuanya, namun kenangan itu ada doa-doa di dalamnya. Tetaplah mengenang dan mengingatnya walaupun mereka telah melupakan diri kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, yaitu yang diberikan oleh Allah adalah fitrah untuk melanjutkan keturunan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan perhiasan di dalam diri manusia. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Telah dihiasi di dalam diri manusia kecintaan kepada wanita, begitu juga dengan sebaliknya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jalan kepada kita untuk melanjutkan keturunan melalui jalan gerbang yang namanya pernikahan. Inilah jalan yang dilegalkan oleh agama kita. Alangkah ruginya mereka yang telah keluar dari fitrah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia lebih memilih jalan yang sesat dalam hal urusan untuk melampiaskan biologinya. Bahkan ada mereka yang tidak mau memiliki yang namanya sebuah keluarga. Ramadan datang, ketika Ramadan hadir di tengah-tengah kita, maka disitulah betapa pentingnya arti sebuah keluarga. Makan sahur dengan anak dan keluarga, dengan istri dan suami, berbuka dengan keluarga kita, merayakan Idul Fitri dengan keluarga kita. Disinilah kita merasakan bahwa sebuah keluarga, keturunan sangat penting artinya dalam kehidupan ini. Betapa banyak di luar sana mereka yang merayakan Idul Fitri hanya sendiri. Mereka merayakan Idul Fitri tanpa didampingi oleh anaknya, karena mereka tidak memiliki keturunan, tidak mempunyai anak disebabkan tidak menikah. Banyak di antara mereka yang mereka merayakan Idul Fitri ini tanpa dihadiri keluarga-keluarga dekatnya, padahal yang lainnya sedang bergembira
ketika datangnya Hari Raya Idul Fitri ini. Dan pada saat sekarang ini kita menyaksikan orang-orang lebih memilih jalan yang sesat. Mereka tidak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melampiaskan nafsu seksualnya. Mereka menjadikan dirinya adalah orang-orang yang terhina, dan bahasa ini semakin lama semakin dihaluskan. Dulu kita mengenal bahasa perzinahan, kemudian kita mengenal bahasa pelacuran. Sekarang kemudian berikutnya dihaluskan dengan bahasa WTS, wanita tuna susila. Kemudian berubah bahasa itu menjadi PSK, yaitu perempuan pekerja seks komersial. Kemudian sekarang dirubah lagi dengan bahasa yang lebih halus, yaitu BO, booking out. Inilah bahasa-bahasa yang ada di masyarakat, yang akhirnya tidak menimbulkan efek jerah kepada pelaku-pelaku dosa dan maksiat. Kenapa para koruptor tidak disebut maling? Sebut saja mereka maling, tidak usah disebut koruptor, terlalu bahasanya halus bagi mereka. Mereka yang telah mengambil uang rakyat, mengambil uang negara, kemudian mereka ditahan, hartanya disita, kemudian harta hanya diberikan bayar denda dan lain sebagainya, hukuman dikurangin, mereka bebas, sementara kekayaan masih mereka miliki. Inilah yang terjadi, wahai saudara-saudaraku, pergeseran moral yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Fitrah yang diberikan oleh Allah yang terbawa sejak lahir sudah mulai sedikit demi sedikit hilang di dalam dirinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah fitrah mempertahankan hidup. Seorang bayi ketika dia lapar dia menangis, ketika dia haus dia menangis. Inilah caranya untuk mempertahankan hidup, agar dia diberi makan dan minum oleh orang tuanya. Bagi mereka yang telah dewasa, maka bekerjalah untuk memberikan makanan kepada keluarganya. Orang-orang tua yang mereka bekerja di sawah, mereka bekerja di ladang, mereka menarik beca, mereka menjadi grab ojek dan lain sebagainya. Itu adalah dalam rangka untuk mempertahankan hidup mereka, mempertahankan hidup dengan cara yang dibenarkan oleh agama, dan itu adalah sebuah kebaikan yang tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah fitrah yang diberikan oleh Allah adalah fitrah intelektual. Ilmu yang ada di dalam diri kita seharusnya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan justru menjauhkan diri kita dari Allah, bahkan mencaci maki ajaran Allah, menghina ajaran Allah. Saat ini kita berada di dalam zaman fitnah. Orang-orang yang kita anggap pintar, orang-orang yang mereka memiliki titel profesor, doktor dan lain sebagainya, justru cara berpikirnya norak, cara berpikirnya kerdil, cara berpikirnya sara dan lain sebagainya. Baru-baru ini kita dihebohkan seorang profesor, doktor, rektor lagi, bagaimana dia menghina ajaran Islam, mengatakan wanita yang berhijab, mereka celah, mereka hina, tidak mau istilah agama qadarullah, hari kiamat dan lain sebagainya direndahkannya, padahal dia adalah orang yang intelek. Bahkan di negara kita ini, mereka yang merasa dirinya pintar coba-coba untuk mengutak-atik ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dia mengaku Islam tetapi tidak mau melaksanakan syariat Islam katanya. Dia mengaku Islam tapi mereka hina ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pintar tapi kebelinger. Oleh karena itu, Ramadan hadir untuk mengembalikan fitrah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini mampu menjaga fitrah itu dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, kita jaga fitrah beragama kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati melainkan keadaan menyerahkan diri kepada Allah. Yang kedua, kita jaga fitrah sosial kita, jangan eksklusif, jangan menutup diri di hati tetangga kita, jangan putuskan hubungan silaturahim. La yadkhulul jannata qati' rahim.
Tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Walaupun salatmu banyak, tahajudmu banyak, kakimu bengkak untuk tahajud, infak sedekahmu banyak, kau haji berulang-ulang, umrah berulang-ulang, tapi kalau kau memutuskan hubungan silaturahim, kamu tidak akan pernah merasakan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Idul Fitri hadir agar merajut kembali silaturahim yang mungkin terputus beberapa waktu yang lalu. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat kepada kita semua. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nastaghfiruh alladzi anzala al-kitaba bil haqqi liyahdiyan nasa ila siratim mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu ila sairil a'ajimi wal a'rabi qudwatan lil muslimin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi wa ayyaha bil mu'minina min ibadihi. فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على ملائكتك المقربين وأنبيائك والمرسلين وأهل طاعتك أجمعين. Allahumma ja'alna minhum ya arhamar rahimin. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa asakiral muwahhidin wa ahlikil kafaratal mubtadi'ata wal mulhidina wal musyrikin ودمر أعداءك وأعداء الدين وسائر البلدان المسلمين وخصوصا يا الله إلى البلاد الإندونيسي وفلسطين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, pada hari ini kami melaksanakan salat Idul Fitri sebagai bentuk tugas dan kewajiban kami ya Allah setelah kami melaksanakan puasa 1 bulan lamanya. Allahumma ya Allah, pada hari ini kami gembira atas segala nikmat-nikmat yang Engkau berikan. Namun pada saat ini pula ya Allah, ada saudara-saudara kami di tempat lain yang mereka tidak bisa melaksanakan Idul Fitri seperti kami saat ini ya Allah. Saudara-saudara kami yang ada di Palestina, yang mereka di awal-awal Ramadan menghadapi ancaman tindakan pengusiran, pemukulan ketika mereka melaksanakan salat tarawih ya Allah. Berikan kekuatan, kesabaran kepada mereka ya Allah. Anak-anak mereka
belum bisa melaksanakan Idul Fitri sebagaimana yang kami laksanakan pada saat ini, anak-anak mereka tidak akan pernah bertanya besok mau pakai baju apa, tetapi mereka akan mengatakan bahwa besok mereka masih aman atau tidak. Ya Allah, betapa besar nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah kami orang yang pandai bersyukur, dan berikanlah kesabaran kepada saudara-saudara kami ya Allah. Allahumma ya Allah, pada hari ini kami kembali kepada fitrah yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Fitrah dalam beragama. Ya Allah, Engkau telah perintahkan kepada kami untuk menyembah-Mu. Setelah itu Engkau perintahkan kepada kami untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kami ya Allah. Pada saat ini mungkin ada di antara anak-anak yang telah hilang fitrah yang Engkau berikan kepadanya ya Allah. Fitrah kasih sayang kepada orang tuanya. Mungkin pada saat ini ada orang tua yang merayakan Idul Fitri tanpa kehadiran anak-anaknya ya Allah. Mungkin pada saat ini ada orang tua yang merayakan Idul Fitri tanpa ada anak-anak yang peduli kepadanya ya Allah. Anak-anak yang telah menyisihkannya, anak-anak yang telah mentelantarkannya, anak-anak yang dulu dilahirkannya, anak-anak yang disusuinya, anak-anak yang diasuhnya dan dibesarkannya telah melupakan dirinya ya Allah. Berikanlah kesabaran kepada mereka ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada mereka ya Allah. Tetaplah mereka mendoakan anak-anaknya kelak mendapatkan hidayah dari-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, jangan Engkau masukkan mereka ke dalam golongan anak-anak yang durhaka. Berikan tetap ridha-Mu ya Allah kepada mereka ya Allah. Berikan tetap kasih sayang-Mu kepada mereka ya Allah, agar anak-anak yang mereka mengabaikan orang tuanya, yang pada saat ini seharusnya orang tuanya bergembira, yang seharusnya orang tuanya bisa berkumpul dengan anak-anak yang dicintainya, yang seharusnya hari ini dia bisa menyaksikan kegembiraan sebagaimana yang dirasakan oleh orang-orang lain, namun itu tidak didapatinya ya Allah. Berikanlah kekuatan kepadanya ya Allah. Berikan kekuatan kepadanya ya Allah. Betapa banyak orang-orang tua yang ditelantarkan oleh putra-putrinya, bahkan ada yang tidak diakui oleh anak-anaknya, bahkan ada yang dipidanakan oleh anak-anaknya, bahkan ada orang tua yang harus masuk penjara yang dilaporkan oleh anak-anaknya. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada mereka ya Allah. Cukuplah pelajaran Alqamah bagi kehidupan kami ya Allah. Cukuplah pelajaran Alqamah menjadi pelajaran yang sangat berharga. Jangan sampai ada para istri-istri yang memisahkan suaminya dengan ibu kandungnya. Jangan sampai ada istri-istri yang mereka ini menjauhkan ibu kandung suaminya dari ibu yang melahirkannya. Ya Allah, jika itu terjadi, ampunilah para istri mereka ya Allah. Ampuni para istri mereka ya Allah. Begitu juga pada saat ini, jika ada suami-suami yang berlaku zalim kepada keluarganya, berlaku zalim kepada istri dan anak-anaknya, ampuni dosa mereka ya Allah. Ampuni dosa mereka ya Allah. Allahumma ya Allah, kami menyadari bahwa kami adalah tempat bersalah, banyak melakukan perbuatan aniaya dan dosa. Ya Allah, lidah ini telah banyak menyakiti hati orang lain. Mungkin kami pernah memutuskan silaturahim dengan saudara kami, memutuskan silaturahim dengan tetangga kami, memutuskan silaturahim dengan teman dan sahabat kami. Ya Allah, pada hari ini ya Allah, pada hari ini ya Allah, kami ingin menyambung silaturahim itu ya Allah. Jangan Kau masukkan kami ke dalam neraka-Mu ya Allah. Kami rindu akan surga-Mu ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa menjaga silaturahim di dalam kehidupan kami ini ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikanlah anak-anak keturunan kami menjadi anak yang soleh dan soleha ya Allah. Anak-anak yang senantiasa bertakwa, berbakti pada orang tuanya, taat kepadamu, taat pada Rasulmu. Berikanlah kami pemimpin-pemimpin yang soleh, pemimpin-pemimpin amanah untuk memimpin negeri ini ya Allah. Bukan pemimpin-pemimpin yang zalim yang hanya mementingkan dirinya sendiri ya Allah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar.
walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.